Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Kristen Jawa se-Klasis Kartasura, bertemu kembali di dalam persekutuan doa Klasis Kartasura masa Prapaskah tahun 2022 hari yang ke-8. Marilah bersama-sama kita ambil waktu hening, kita mengambil saat teduh sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada persekutuan doa masa Prapaskah hari ke-8 ini, bersama kita khususkan hati kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Maka dari itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sudah selayaknya kita datang ke hadapan Tuhan dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena kasih-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Maka dari itu kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ke-5. Mari bersama kita berdoa. Saya hantarkan. Kembali kami kedatang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh ucapan syukur kami kepadamu karena berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama kami menyatukan hati dalam persekutuan doa masa Prapaskah tahun 2022 hari yang ke-8. Maka berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menghayati makna Paskah di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menuntun kami dan menguatkan kami, untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sabda firman Tuhan pada persekutuan doa hari ke-8 ini terambil dari bacaan Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagia kita jemaat Tuhan yang mendengarkan, merenungkan, serta menjalankan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bertemu lagi di dalam PA masa Prapaskah tahun 2022. Tentu Bapak Ibu memahami di dalam masa Prapaskah ini kita masih juga merasakan pandemi. Walaupun semakin hari kita bersyukur tingkat penyebaran pandemi itu sudah mulai berkurang. Dan tingkat vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Sehingga pandemi ataupun COVID-19 efeknya tidak seperti yang dulu-dulu. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sudah selesai. Kata ini menggambarkan kelegaan. Kata ini menggambarkan proses yang panjang itu sudah mencapai garis finish. Seperti seorang seniman, kebetulan di Plaur ada seniman yang bergerak dalam seni patung, begitu. Kebetulan juga di atas gereja gedung GKJ Plaur ada patung yang itu juga dirancang oleh jemaat. Seorang seniman siapapun itu, ketika membuat karya seni, dalam hal ini adalah patung, ketika dalam proses yang begitu panjang, mulai dari mempersiapkan rangka, dana, bahannya, sampai akhirnya sudah jadi, itu pun belum bisa dikatakan selesai ketika belum dipasang di mana tempat yang diinginkan. Maka seorang seniman belum berani mengatakan sudah selesai. Saya bertanya jawab dengan jemaat Plaur yang membuat patung beberapa waktu yang lalu. Kelegaan itu adalah ketika patungnya sudah ada di atas gedung. Itu jikalau yang berpikir adalah manusia. Layakkah kita? Atau beranikah kita sebagai manusia mengatakan sudah selesai? Oh belum. Tentu ketika kita ambil dalam kehidupan, ketika mengatakan sudah selesai, itu berarti kita sudah dipanggil ke hadapan Tuhan. Artinya kita sudah tidak ada hidup lagi secara tubuh jasmani di dunia ini. Itu berarti sudah selesai. Lah, apa yang diucapkan Yesus di dalam karyanya, yaitu Yohanes 19 ayat yang ke-30, bercerita tentang bagaimana Yesus disiksa, atau perikop ini menceritakan tentang Yesus yang mati. Harus dipahami bahwa kata sudah selesai bukan berarti karya Yesus ataupun karya Allah sudah selesai, bukan. Akan tetapi Yesus menyatakan bahwa dirinya sebagai manusia sudah selesai hidup di dunia. Kata sudah selesai atau bahasa yang sering didengarkan bahasa Yunani adalah tetelestai. Yesus menyadari betul bahwa ketika dia harus disalib, bahkan sebelum mengatakan itu, meminum anggur asam. Artinya penyiksaan-penyiksaan yang diterima dirasakan betul oleh Yesus sebagai manusia. Dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah Bapa kepadanya melalui kematiannya di kayu salib. Kata-kata sudah selesai juga diambil ataupun dipakai oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Kita sering mendengar
Dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ada pesan yang hendak ditujukan Yesus ataupun Rasul Paulus ketika mengatakan sudah selesai. Tema yang diberikan oleh Klasis, layakkah aku berkata sudah selesai? Menarik sekali menjadi refleksi kita Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Yesus yang penuh totalitas tidak akan goyah dengan apapun. Walaupun dia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh adalah jalan kematian bagi tubuh jasmani atau Yesus sebagai manusia. Permenungan kita, terkadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita itu ditakdirkan mati atau mendapat hukuman atas pelanggaran dosa kita. Kita itu seharusnya menanggung murka Allah atas dosa kita. Kita itu sebenarnya terpisah dari Allah karena dosa kita. Tetapi ketika Yesus sudah selesai menjalankan tugasnya, maka semua itu sudah berakhir juga. Artinya kita dipulihkan membangun relasi dengan Allah. Terkadang kita manusia mempunyai ketakutan-ketakutan, sehingga sangat mungkin kita menyerah. Sangat mungkin kita itu stop atau berhenti atau katakanlah selesai. Maka selain kematian yang saya sampaikan tadi, sudah usai adalah ketika kita menyerah atau takut menghadapi sesuatu. Kita takut menjadi miskin. Maka ketika kita tidak takut, kita harus bekerja. Kita takut gagal. Maka supaya ketakutan itu menjadi baik, kita harus belajar. Kita harus semangat dalam bekerja. Ketika kita takut kehilangan, maka kita harus menjaga apa yang kita punyai dengan penuh cinta kasih. Inilah Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Tuhan sudah selesai yang disampaikan Yesus, bukan berarti, saya tegaskan lagi, bukan berarti karya Allah itu selesai. Yang selesai adalah karya Yesus di dunia sebagai manusia, yang nantinya melalui kematiannya kita ditebus, kita diselamatkan. Yang selanjutnya ada karya Roh Kudus yang tetap menyertai kita. Itulah pesan Yesus yang harusnya kita tangkap, bahwa Yesus totalitas di dalam menjalankan tugas pengembanan dari Allah Bapa sampai mati di kayu salib, sampai benar-benar memastikan bahwa kita mendapatkan keselamatan. Pun demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan yang ada di kehidupan ini, situasi pandemi, sudah selayaknya kita juga total untuk melaksanakan tugas kita. Di bidang pekerjaan apapun, di kehidupan pribadi, di kehidupan berkeluarga, di kehidupan berjemaat harus totalitas. Sehingga ketika totalitas itu kita nyatakan, maka ketika sampai akhir kita akan berani, atau kita dengan bangga, inilah yang aku lakukan, kupersembahkan kepadamu ya Tuhan. Totalitas dari Tuhan Yesus menyertai kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Saat teduh secara pribadi dipersilahkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu.
ketika kami juga menghayati karya-Mu, kematian-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa, menebus hidup kami dari dosa, memulihkan relasi kami dengan Allah Bapa. Kami bersyukur atas setiap karya-Mu yang penuh dengan totalitas, tanpa ragu-ragu. Walaupun kami sadar juga ketika menghadapi masalah, ketika Yesus disiksa juga merasakan kepedihan. Tapi di balik kepedihan, di balik kesedihan, kami menerima keselamatan. Ajari kami untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan totalitas, sehingga kami dapat bangga ketika kami dapat melihat hasil apa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gereja Kristen Jawa Seklasis Kartasura, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan gereja. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam masa pandemi kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun jikalau ada yang terpapar COVID-19, kami berdoa dan berharap kepada-Mu, Engkau yang akan memberikan berkat kesembuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Berkatilah kami, jemaat-Mu Seklasis Kartasura ini, di dalam kehidupan bersama kami dalam lingkup klasikal. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Kami juga sadar dan mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas, sering bertindak dosa. Kami mohon ampun daripada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, bersama kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat nomor 184. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.